kesempatan malam hari ini saya akan membawakan apa yang pernah disampaikan oleh Ibrahim An-Nakha'i radhiyallahu an, bahwa kita dalam hidup ini kita tahu bahwa kita dicipta adalah untuk ibadah. Kita terlahir di dunia dari perut orang tua. Begitu kita menginjak akil balik, sasaran objek kita adalah ibadah kepada Allah. Sesuai dengan Al-Quran mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia itu semata-mata untuk ibadah. Kita dan jin semata-mata dicipta untuk melaksanakan ibadah. Tapi dalam permasalahan hidup kita dituntut untuk melaksanakan ibadah dalam arti seluas-luasnya. Tapi ada juga dalam kehidupan yang menyebabkan kita celaka. Dan ini terjadi secara umum di kehidupan masyarakat. Makanya Syekh Ibrahim An-Nakha'i radhiyallahu an ini berkata, ada 3 hal yang bisa menyebabkan orang itu celaka. Pertama, banyak omong. Kalau sudah orang banyak omong, ini pasti banyak salah. Nah makanya ada pepatah Jawa mengatakan ajining diri tumunung ono ing lati. Atau bahasa Indonesianya mulutmu harimaumu. Atau yang lebih keren lagi, lek ngomong ojo dhuwur-dhuwur engko ben gak kesampluk pesawat. Ada juga istilah keren, lek ngomong ojo manis-manis engko cangkemmu dikerubungi semut. Nah ini yang terjadi adalah apa? Bagaimana lisan kita, mulut kita supaya hati-hati dalam berbicara. Sehingga Syekh Ibrahim An-Nakha'i mengatakan bahwa penyebab orang celaka, penyebab orang hancur lebur karena banyak bicara. Loh kok banyak bicara bisa? Kalau memang isinya pembicaraan itu tidak mengarah ke ibadah, tidak mengandung unsur kebaikan di dunia dan tidak mengandung unsur kebaikan di akhirat, ini akan resiko. Apalagi kita saat kumpul bersama begini, bahasa rasan-rasan tonggo, bahasa ngomongin orang, ngerumpi istilah sekarang, ini rentan terjadi. Oh jadi ini si Adi ini masuk hotel, ditambah yang sok tahu, bener, ngowong wedok. Nah padahal yang dibawa wong wedok itulah bojone. Karena sekilas orang tahu, jadinya sudah ditambah, oh pantes ini polisi lewat terus rono. Padahal polisi mau nangkep tetangga yang mencuri di sana. Dan ini muter. Karena rasan-rasan ini muter, tidak ketemu jeruntrungnya. Sehingga menyebabkan menjelekkan orang. Nah di sini dosa-dosa ini akan berkembang. Makanya bahaya lisan di sini. Atau kadang-kadang lagi ngobrol dia membanggakan pangkatnya satu sisi. Kadang-kadang membanggakan hartanya. Kadang-kadang membanggakan amal-amalnya. Banyak terjadi. Nah dari pembicaraan yang terlalu lebay, bahasa sekarang lebih, kecenderungan manusia saling menjatuhkan. Nah penyakitnya manusia kan sudah sering saya katakan. Kadang-kadang memandang dirinya lebih, memandang orang kurang. Kesombongan terjadi akibat bahaya lisan. Karena ngomong ngawur ini, tetangganya yang dengar tersinggung, begitu jalan ditempeleng oleh orang. Nah ini yang dikatakan bahwa kalau ngomong ojo manis-manis, ben gak dikerubungi semut. Kalau sudah dikerubungi semut, ya artinya abu kabe, tapi bukan semut yang gigit, tapi tangan orang yang nempeleng gara-gara kita ngomong salah. Nah ini makanya pembicaraan. Kalau kita pas ngobrol begini, makanya di kalangan kita saat sebelum bubar acara pasti dibacakan sholawat. Sholawat
yang maknanya adalah solawat yang bikin orang minggat dari rumah itu. Allahumma sholli ala Muhammad, kan begitu. Orang baru. Ini tujuannya apa? Biar ada pembicaraan yang tadi yang kotor, yang tidak beres, yang menyinggung perasaan, dengan bersolawat pahalanya sama dapat. Yang punya dosa, solawatnya bisa seimbang. Atau kalau kita rasan-rasan karena terlalu banyak, begitu mau tidur kita pikir, kita tadi nih rasani siapa, pikir, baru kita bacakan istighfar. Nah kayak tadi kita baca istighfar, astagfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ini apa? Andai kata kita dirasani orang lain, kita lagi di rumah, lagi istighfar, lagi pengajian, ada tetangga ngerasani, nah ini akibatnya bisa jadi bala. Kenapa kok bisa begitu? Karena kita rutinitas malam Senin di sini selalu baca istighfar lil muslimin wal muslimat. Orang Islam yang ada di Gilimanuk ini diistighfari semua, dimohonkan ampun kepada Allah. Lalu ada tetangga sebelah ngerasani kita, ngerasani bapak-bapak. Karena kita terus istighfar, memohonkan ampun mereka kepada Allah, tapi dia menjelekkan kita. Nah inilah bala itu gampang turun yang begitu, dia kena batunya. Nah makanya hati-hati dengan orang yang ahli istighfar, dengan orang yang ahli solawat, karena akan berakibat ngena kepada orang yang ngerasani jelek kepada kita, tapi yang tentunya sangat nyambung, hatinya nyambung, ojo karepe dewi. Nah kalau sudah nyambung hatinya kepada Allah, ini yang bahaya. Makanya dunia pesantren, ulama-ulama di tanah Jawa ini kan ada dampak. Kalau ada orang menjelekkan itu pasti ada dampak. Karena pengaruh zikirnya ini kepada Allah kuat, sehingga dia hanya mengingat Allah, tidak pernah mengingat orang itu. Tapi orang itu selalu memojokkan, selalu meremehkan, selalu menghina. Tapi nanti malaikat-malaikatnya Allah tidak ridho, lalu pas naik sepeda motor, waktunya tikungan, dia dibikin lurus oleh malaikat, akhirnya topes. Nah di sini kita harus hati-hati dengan orang yang ahli zikir. Makanya lisan kita harus dijaga betul. Kalau memang kita banyak ngerasani orang, banyak bermaksiat saat kumpul, kalau bisa doanya memang setelah habis ngomong membaca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini jadi penghapus. Kalau memang kita tidak bisa karena doanya itu jelimet, cukup baca kulhu, falak, anas mau tidur. Terus ya Allah, saya hadiahkan kulhu falak anas ini kepada orang yang tadi saya rasani, yang tadi saya fitnah, yang tadi saya gibah, hadiahkan. Apakah itu menghapus? Tidak, cuma amal proporsional. Dosa tetap ada, amal tetap ada. Nanti di akhirat penyeimbangnya itu urusan Allah. Paling tidak begitu ditanya, amal yang tadi bacaan dihadiahkan. Makanya rasan-rasan ini bisa menghapus amal kebaikan. Amal kebaikan kita ini kan hancur gara-gara lisan kita. Nah makanya kalau orang berzina kepada Allah, ini cepat diampuni Allah. Tapi kalau orang gampang dan mudah ngerasani orang lain, sebelum minta maaf kepada orang yang dirasani, Allah tidak bakal mengampuni. Makanya dosanya orang ngerasani orang ini lebih besar daripada dosanya orang berzina. Karena kalau berzina salah kepada Allah, Allah sangat maha pengampun. Tapi kalau ngerasani orang, orang itu belum mengampuni orang yang ngerasani, tentunya tidak akan diterima. Nah ini, itu bahaya lisan yang perlu kita hati-hati dengan, sebab bikin celaka yang pertama adalah banyak ngomong. Kalau ngomongnya seputar kebaikan, seputar agama, atau ngomongnya seputar pekerjaan karena satu makom di pekerjaan, itu tidak ada masalah. Yang resiko ini tadi, yang nyerempet, yang masuk ke wilayahnya orang,
kepada aibnya orang. Makanya biar orang itu mau nungging di pinggir jalan, itu bukan urusan kita, itu urusan mereka dengan Allah. Kita ngurus diri sendiri. Ini yang terbaik bagi diri kita. Yang kedua, orang yang menjadi celaka adalah banyak makan. Memang kita perut cukup begitu, 1 piring setengah atau 2 piring sudah full. Tapi persoalannya kan tidak sederhana dengan banyak makan itu. Karena orang banyak makan cenderung males ibadah. Kalau orang puasa, kecenderungan ibadah kepada Allah itu kuat. Tapi kalau sudah perut diganjal dengan 2 piring, sudah hanya duduk angop. Sudah mikir, mata sudah mulai redup. Redup kemana? Ngelirik bantal. Tapi kalau sudah mau zikir karena kekenyangan juga susah. Pegang tasbih sudah aras-arasan. Kecenderungannya adalah males. Kalau sudah males, ya diem, leye. Nah ini ngerokok aja. Dan disinilah kalau orang sudah banyak makan, ini resiko penyebab celaka. Kalau ndak ngentut, ya berak ujungnya. Bolak-balik tatut karena makanannya salah makan. Kalau ndak gitu buka WC, keluar masuk WC. Ndak mungkin orang yang perutnya kenyang keluar masuk masjid, itu ndak mungkin. Pasti kebanyakan keluar masuk WTC, yaitu kamar mandi, keluar masuklah di sini. Apalagi orang yang senang makan terus barang yang dimakan ini barang haram, barang Spanyol, misalnya separuh nyolong. Nah ini resiko. Sudah barang haram masuk, kebaikan masuk, ibadah hati sudah gelap. Kalau sudah gelapnya hati, ini ibadah males. Makanya di antara masyarakat yang ada, kadang-kadang ngerti kalau sholat itu wajib, ngerti kalau Jumatan itu pasti, tapi kadang-kadang tidak mau melangkah. Karena apa? Karena hatinya sudah gelap, hatinya sudah mati. Harus kita koreksi ke pribadi. Saya ini yang dimakan apa haram, atau apa subhat, apa kebanyakan haram, sehingga kekuatan untuk ibadah sudah gak ada. Iblis sudah rayuannya masuk. Nah di sini, kalaulah kita memang sudah barang halal sudah masuk, sudah lengkap kebaikan-kebaikan kita lewat makanan yang kita makan, ini pengaruhnya kuat kepada ibadah. Begitu ada azan di masjid, di musola, semangat untuk melangkah kuat. Kalau sudah kekenyangan, barang yang masuk barang haram, mau melangkah aras-arasan, duduk sampai kembali lagi sholat datang, cuma duduk begitu. Nah ini resikonya, karena banyak makan itu juga menyebabkan kita tidak pernah kasihan kepada orang yang tidak pernah makan. Kalau orang kekenyangan, ini kurang perhatian, kurang peka terhadap orang yang kelaparan. Andai kata kita makan banyak, makan enak, begitu ingat ada orang miskin yang tidak makan, ada orang yang kekurangan butuh makan, dia berpikir kecintaan kepada Allah berkembang. Nah di sini makanya ada nilai kemanusiaan dalam hidup, agar kita memperhatikan orang lain dengan makanan yang kita miliki. Makanya Nabi Ibrahim ini kalau mau makan tidak mau sendiri, dia tetap nyari orang untuk diajak makan. Itu hebatnya. Makanya orang ingin jadi kekasih Allah, ingin jadi walinya Allah itu gampang. Selalu bermanfaat dia kepada orang lain. Punya makan, orang dikasih. Punya duit, mau ngasih orang. Pokoknya jadi kekasih Allah yang praktis itu, dirinya bermanfaat kepada orang lain. Tidak pernah nyakiti sebagaimana tadi. Lisannya tidak menyakiti, perutnya juga selalu ingat kepada orang lain. Karena apa? Kalau sudah urusan perut terlalu, kita kan punya urusan 3. Urusan mulut, urusan perut, urusan di bawah perut. Kalau ini sudah nyambung, ini resiko.
Makanya disinilah pentingnya bahwa makan terlalu banyak ini menyebabkan kita celaka. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang menyebabkan celaka yang ketiga adalah orang banyak tidur. Kalau tidur karena ibadah, karena capek, ini tidak ada persoalan. Kadang-kadang tidur tidak tidur, kemudian jadi banyak tidur tapi tidak ibadah, ini yang dipersoalkan dalam agama. Karena orang cenderung tidur, pasti isi daripada tidur itu banyakan mimpi. Kalau orang terlalu sering tidur, banyak nerima mimpi, hubungannya dengan TOGEL alias togel, pasti. Nah kalau sudah togel, pikirannya sudah 01, 02 dan sebagainya. Oh aku mimpi setan, oh aku mimpi ini. Akhirnya cuma ramal-meramal. Bukan tafsir Al-Quran yang dibaca, tapi tafsir 1000 mimpi yang laris. Karena kebanyakan tidur. Karena dulu ada seorang wali ceritanya. Wali ini sudah malam tahajud, kemudian siang dia puasa sampai diangkat jadi wali. Wali ini merasa bangga. Amal saya banyak karena tiap malam saya tahajud, siang saya puasa. Lalu oleh Allah dia pertemukan dengan seorang wali yang pekerjaannya sehari-hari tidur. Tapi jangan salah, lek ngono aku tak turu ben dadi wali. Wali turu, nggak bisa. Yang dikatakan di sini wali yang tidur, begitu didatangi wali itu habis sholat, habis wiritan turu. Begitu masuk sholat lagi, bangun wiritan turu, cuma begitu. Ingat, kalau wali yang habis sholat tidur, dia sudah tidak butuh apa-apa. Wali ini dia tidak butuh apa-apa kepada Allah, dia sudah tidak butuh duniawi. Kalau sampean dan saya habis sholat tidur, sholat lagi, tidur lagi, lek gak piring melayang teko bojone, hati-hati. Mestinya begitu. Tadi wong lanang turu, duwe gak ono anu beras entek ngamuk. Ini ibu-ibu yang mendengarkan kan begitu mestinya. Kita kalau bangun habis sholat tidur sudah tidak mungkin. Karena apa? Kualitas kita bukan wali. Lalu dia nanya ke wali tersebut, wali yang ahli ibadah, sampean ini tidur tapi kok jadi wali? Oh gini mas, saya memang habis tidur saya sholat wiritan, tidur lagi, tapi dalam tidur saya tetap saya wiritan. Kita ini diperintah oleh Allah kan takwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Saya begitu sholat, saya tetap rutin menjalankan perintah Allah. Begitu menjauhi larangan, saya bawa tidur, saya tidak bermaksiat. Sampean memang puasa, tapi begitu ke pasar ngelirik yang kuning-kuning kan bisa. Sampean tahajud, tapi kalau keluar malam masih ada lirikan mata. Saya langsung tidur, tapi saya wiritan terus. Bangun sholat kewajiban. Saya memang tidak tahajud, tidak sholat-sholat yang lain, cuma 5 waktu, kemudian saya tidur. Tapi juga ada pembimbingnya, ada gurunya. Kalau nanti kita sepulang dari sini ngomong aku tak sholat, tak turu, 1 anak nangis, 2 bojo ngamuk, 3 tonggo misu-misu, kurang ajar, turu aja. Nah ini bedanya. Kalau orang sudah punya makom ini beda. Orang punya makom, kalau kelas kita, kelas usaha, kelas buruh ya harus buruh. Kalau kelas bos, dia duduknya nerima duit dari aku. Itu bedanya. Ada orang itu wajib usaha, ada orang dikejar oleh duit, itu ada. Itu istilahnya makom. Nah kalau makom kita makom usaha, jangan menjadi makom tawakal, berat nanti. Kalau memang kita sudah punya makam tawakal, jangan usaha, hancur juga. Karena apa? Yang meletakkan ini Allah. Nah, sehingga dari ini kita bisa menyimpulkan bahwa penyebab kita celaka itu ada 3. 1, banyak omong. 2, banyak makan. Yang ketiga, banyak tidur. Sehingga semuanya dikurangi. Kalau tadi ngurangi banyak omong, karena diem itu emas. Kalau
banyak makan supaya kita sadar bahwa ada di luar kita yang tidak makan. Dengan banyak tidur, ada di luar kita orang yang kurang tidur. Nah, sehingga kesadaran akan seimbang bahwa hidup kebahagiaan dunia akhirat akan terasa bagi kita. Mudah-mudahan yang sederhana ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.